Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi saudaraku, bersama kembali dalam renungan kita hari ini Jumat 13 Desember 2024 berjudul Penjaga. Ayatnya di dalam Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Setiap bangsa yang muncul di atas pentas perbuatan telah diizinkan untuk menduduki tempatnya di bumi, supaya bukti dapat ditentukan apakah bangsa itu akan memenuhi rencana-rencana penjaga dan Dia yang kudus. Nubuatan telah menyusuri timbulnya dan majunya kerajaan-kerajaan besar dunia, Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma. Dengan masing-masing kerajaan ini, sebagaimana dengan bangsa-bangsa yang kurang kuasanya, sejarah telah berulang dengan sendirinya. Masing-masing mempunyai waktu ujiannya, masing-masing tidak lulus, kemuliaannya lenyap, kuasanya punah. Sementara bangsa-bangsa telah menolak prinsip-prinsip Allah, dan dalam penolakan ini telah mendatangkan kebinasaan mereka sendiri. Namun, suatu rencana ilahi yang mencakup semuanya ternyata telah bekerja sepanjang zaman. Inilah yang dilihat Nabi Yeskiel dalam pemandangan ajaib yang diberikan kepadanya selama dalam pembuangan di negeri Kasdim. Ketika di hadapan pemandangannya yang mencengangkan, ditonjolkan lambang-lambang yang menyatakan suatu kuasa yang mencakup segala-galanya yang harus berurusan dengan masalah-masalah raja di bumi. Di tepi sungai Kebar, Yeskiel memandang suatu angin badai yang tampaknya bertiup dari utara. Segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Sejumlah roda yang silang menyilang satu dengan yang lain, digerakkan oleh 4 makhluk hidup. Tinggi di atas kesemuanya ini ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Yeskiel 1 ayat 4, 26 dan juga Yeskiel 10 ayat yang ke-8. Roda-roda tersebut susunannya begitu rumit sehingga pada penglihatan pertama tampaknya roda-roda itu kacau, namun roda-roda tersebut bergerak dengan keserasian yang sempurna. Makhluk-makhluk surga ditunjang dan dibimbing oleh tangan di bawah sayap-sayap kerub itu yang mendorong roda-roda tersebut. Di atasnya, di atas tahta lasurit adalah Dia yang kekal, dan melingkupi tahta itu adalah sebuah pelangi, lambang rahmat ilahi. Sama seperti roda-roda yang rumit itu berada di bawah bimbingan tangan di bawah sayap-sayap kerub, demikianlah pula kerumitan permainan peristiwa-peristiwa manusia yang berada di bawah pengendalian ilahi di tengah-tengah pergumulan dan kemelut bangsa-bangsa. Ia yang duduk di atas kerub tetap menuntun masalah-masalah di bumi ini. Renungkan lebih dalam. Apakah saya memiliki damai sejahtera yang berasal dari Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur dan bersuka cita oleh karena melalui renungan ini mengingatkan kembali bahwa kita tidak perlu khawatir, jangan takut, oleh karena kita memiliki penjaga dan kita memiliki yang akan selalu mengendalikan segala sesuatunya. Dia memandang, melihat kita di tengah-tengah peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini dengan penuh kemelut dan juga kacau dan juga segala sesuatu yang dapat membuat masalah-masalah di dalam dunia ini. Namun Tuhan tetap masih pegang kendali. Dia akan menjaga anak-anaknya, umat-umatnya. Dan inilah yang sudah dinyatakan lewat nubuatan-nubuatan yang dilihat oleh para hamba-hambanya, baik Daniel demikian juga Yeskiel, di mana bangsa-bangsa yang menolak Allah, mereka akhirnya jatuh, mereka akhirnya pun larut di dalam dunia ini. Tetapi setiap orang, umat-umat Tuhan yang berserah kepadanya dan melihat bagaimana kebesaran Tuhan yang terjadi lewat penggenapan daripada nubuatan yang sudah menjadi sejarah, menguatkan iman kita bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan nyatakan akan senantiasa terjadi. Dan biarlah kita bukan menjadi
penggenap daripada nubuatan itu, tetapi biarlah kita yang akan menerima dan tetap bersedia untuk mengikuti Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, tolonglah kami ya Bapa. Oleh karena kami adalah manusia yang fana, manusia yang hidup dalam dunia di mana yang akan berada dekat dengan jurang kematian ini Bapa. Tetapi melalui kehadiran Tuhan dan penjagaan Tuhan yang selalu menjadi bagian kami, meneguhkan umat-umat-Mu untuk dapat teguh berdiri dan bersedia senantiasa Bapa untuk dituntun oleh Tuhan, supaya kami dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan untuk beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya kami selalu mengimani dan memohon kepada Tuhan, karena hanya Engkau saja yang menjadi penjaga bagi kami Bapa, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan juga masalah-masalah kekacauan ini Bapa. Tetapi di dalam Tuhan kami percaya kami akan aman senantiasa. Tuhan, lindungilah kami dan berkat Tuhan yang selalu menjaga kami hari ini Tuhan, dimanapun umat-umat-Mu berada. Biarlah Tuhan juga akan mengiringi langkah-langkah dalam segala kegiatan, dalam segala perjalanan-perjalanan dilakukan untuk bekerja, mencari nafkah, dan dalam melakukan pelayanan-pelayanan. Tuhan akan memberkati, berikan kesehatan, demikian juga keselamatan senantiasa. Demikian juga ya Tuhan, bagi orang-orang muda di dalam masa-masa perkembangan, pertumbuhan, dan meraih harapan cita-cita mereka. Di tengah dunia ini pun begitu besar tantangan yang diperhadapkan kepada mereka, supaya di masa muda mereka tidak akan mencari Tuhan, sehingga itu membuat mereka juga akan lama-kelamaan ya Bapa semakin mencintai akan keinginan-keinginan dunia ini. Biarlah Tuhan yang akan meneguhkan mereka, tuntun ya Bapa, supaya mereka juga akan memiliki senantiasa kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Dan biarlah orang-orang muda kami menjadi tiang-tiang bagi gereja-Mu. Orang-orang yang sakit pada saat ini Bapa, kami berdoa biarlah jamahan kuasa Tuhan, anak-anak-Mu mendapatkan kuasa, mendapatkan mujizat, supaya terjadi pemulihan, kesembuhan yang sempurna yang berasal daripada surga. Bila mana juga tentunya pada saat ini umat Tuhan yang bersuka cita, bersyukur merayakan hari ulang tahun mereka, bertambahkanlah kesehatan dan panjang umur. Begitu banyak yang kami harapkan Tuhan, tapi Engkau lebih mengetahui apa yang terbaik yang menjadi bagian kami. Ampuni dosa kami Tuhan, doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.